Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah kalau baik. Nah, di pagi yang cerah ini, maaf nih kakak ngumpulin kalian semua. Sebelumnya kakak mau nanya nih, ada yang tahu nggak nama kakak itu siapa sih? Ada yang tahu? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada yang tahu, kakak izin memperkenalkan diri. Di sini nggak? Izinkan? Oke. Karena di sini kakak kenalin dia. Nama kakak Muhammad Rahmat Hidayatullah. Dan kakak biasa dipanggil Kak Rahmat ya, panggil aja Kak Rahmat. Nah, kebetulan kakak di sini sebagai guru BK. Nah, BK-nya BK umum ya. Ada yang tahu nggak BK itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada? Nah, jadi sedikit menjelaskan tentang BK. BK itu bimbingan konseling. Bingung juga, apa bimbingan konseling? Ada yang pernah dengar? Nggak ada juga? Oke, kakak jelasin aja sedikit. Jadi bimbingan konseling itu adalah suatu proses di mana itu tuh proses ini ngebantu seseorang gitu kan. Nah, siapa sih yang ngebantunya? Yang ngebantunya itu tenaga ahli yang biasa disebut konselor. Nah, terus ada juga yang dibantu. Siapa yang dibantu? Nah, yang dibantu ini suatu individu atau kelompok yang punya masalah. Nah, itulah yang bakal dibantu oleh si tenaga ahli itu. Contoh, kakak nih di sini sebagai konselor. Kakak ngebantu siapa namanya? Deriski. Deriski ini untuk untuk menyelesaikan masalah Deriski. Nah, Deriski itu nanti berperan sebagai klien dari kakak sebagai konselornya. Gimana? Sampai sini ngerti kan? Oke, kalau ngerti. Nah, kebetulan kakak di sini temannya Kak Fauzan ini selaku pemilik tempat bimbel ini ya. Kakak minta waktunya ke dia sebentar buat ngumpulin kalian. Nggak keberatan kan? Oke. Jadi pertama kakak mau tanya nih. Kalian tahu nggak kenapa sih kakak ngumpulin kalian? Nggak tahu. Nah, jadi kakak tuh mau minta tolong ke kalian buat ngisi DCM. Ada yang tahu DCM itu apa? Nah, DCM itu adalah daftar cek masalah. Yang mana di dalamnya itu kayak terdapat sebuah pernyataan-pernyataan yang konkret gitu tuh, yang sesuai sama kehidupan kalian. Misal, jadi di dalam DCM itu ada kayak pernyataan kayak kamu suka membaca buku. Nah, gitu. Gimana? Konkret kan? Nah, jadi kakak tuh mau minta tolong ke kalian buat ngisi DCM tersebut gitu. Buat apa sih Kak ngisi DCM? Nah, jadi fungsi kalian ngisi DCM itu biar kakak tuh tahu gitu tuh, kalian tuh punya masalah apa gitu kan. Kalian punya permasalahan-permasalahan apa gitu. Soalnya di dalam DCM itu nanti kayak ada banyak-banyak aspek gitu kan. Kurang lebih ada 10 aspek yang kakak buat gitu tuh. Biar mempermudah kalian gitu. Nanti kalian tinggal ngisi gitu. Gimana sih cara ngisinya? Penasaran kan? Oke, sebelum itu kakak mau nanya dulu ke kalian. Kalian tahu nggak fungsinya kalian di sini sekarang ngapain? Nggak tahu kan? Nah, jadi kalian di sini itu buat ngebantu kakak. Nggak apa-apa kan? Nggak ngerepotin kalian kan? Maaf ya, kakak minta waktunya. Mungkin kurang lebih 20 menit sampai 10 menit lah buat ngisi DCM. Nah, oke, kakak bagiin lembar DCM-nya ya. Sebelum kakak bagiin, kakak mau minta tolong dong ke kalian. Bisa siapin nggak peralatan tulisnya dulu? Entah itu pulpen atau pensil aja, nggak apa-apa. Coba keluarin dulu. Sudah? Oke, kalau udah, ini kakak bagikan lembar DCM-nya. Silakan. Dibagikan ya, jangan diisi dulu. Jangan diisi dulu, oke? Dilihat dulu aja nggak apa-apa. Nah, dalam DCM itu kalian bisa lihat di paling atas. Nah, kalian itu tolong nanti isi daftar daftar pribadi kalian, data pribadi kalian. Oke, nama, kelas, asal sekolah, sama ya terserah nomor HP-nya macam-macamnya. Oke? Nah, terus dalam DCM ini kakak minta ke kalian tolong isi sesuai kalian, sesuai kayak kehidupan kalian. Jangan nyontek, jangan lihat punya teman juga. Oke? Apalagi jangan ngarang. Karena ini penting ya.
isi sesuai kalian. Isinya dengan tenang, santai aja, relax. Nggak usah terburu-buru. Nggak masalah kok. Oke? Nah, kalau gitu, sebelum isi juga, kakak minta ke kalian untuk dibaca dulu. Jangan sampai ngisinya asal-asalan. Oke? Tenang aja, pokoknya apa yang kalian isi itu, kalian nggak usah takut kelihatan sama orang gitu. Nggak usah takut kayak, ih kakak nanti ini takut ketahuan sama si ini, kalau kasih isinya bener kayak gini. Udah kayak, pokoknya kalian nggak usah mikir kayak gitu. Itu nanti urusan kakak. Itu asas kakak itu punya prinsip kayak semuanya rahasia aman. Ini rahasia ini aman di tangan kakak, insya Allah gitu. Gimana? Oke? Baiklah. Jadi kayak karena udah ini, cara pengerjaannya nih, coba kalian dilihat di samping pernyataan-pernyataan itu ada kolom. Oke? Nah, nanti di kolom itu kalian bisa di checklist yang pernyataannya sesuai sama kehidupan kalian. Tapi kalau misalnya pernyataan yang nggak sesuai sama kehidupan kalian, ya nggak usah diisi, dikosongin aja. Oke? Pokoknya kalau pernyataan sesuai, di checklist. Kalau nggak sesuai, dikosongin. Udah, gampang kan gitu doang? Bisa semuanya ngisinya? Oke, kalau udah bisa, sekarang mari sama-sama kita ngisi DCM. Tapi sebelum itu, kakak minta buat kalian berdoa dulu. Oke? Ya mungkin setengah menit atau berapa. Oke? Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Silakan, selamat mengisi. Gimana? Gampangan ngisinya? Sudah selesai semuanya? Oke, jika sudah kumpulkan ya, kakak. Ya. Oke, nah pokoknya maaf, tenang aja. Pokoknya data ini bakal aman di tangan kakak. Nah, terus kalian bingung nih, kak, terus datanya nanti diapain sih gitu, buat apa gitu, tuh datanya kan. Nah, kan tadi kakak udah bilang, ini tuh buat mengetahui permasalahan kalian. Terus buat apa gitu fungsinya gitu kan. Nah, jadi nanti di data ini tuh ada siswa atau orang-orang yang bermasalah gitu. Nah, nanti orang yang bermasalah itu bakal melakukan konseling sama kakak nih. Permasalahannya bukan permasalahan yang buruk ya. Entah permasalahan apapun itu nanti kan ada aspek-aspek tertentu gitu. Cuman sebelum itu nanti kakak juga bakal ngasih tahu nih ke kalian hasil dari DCM yang telah kalian isi apa aja. Terus nanti kayak biar kalian juga supaya tahu. Tapi tenang aja, menggunakan analisis menggunakan kayak privat-privat lah gitu. Jadi kayak bukan nama kalian yang ditampilin. Dan mungkin kalian juga nggak bakal ngerti. Tapi seenggaknya kakak udah bakal nyampein hasilnya gitu. Biar kalian tuh kayak nggak bingung lah gitu. Gimana? Oke? Pokoknya kalian tenang aja. Hasil nanti bakal kakak sampaikan juga biar kalian semua tahu. Dan nanti orang yang terpilih gitu kan, nanti dia bakal konseling sama kakak gitu. Pokoknya sekian dari kakak. Terima kasih waktunya. Maaf ya udah direpotin sama kakak nih. Gak apa-apa kan, gak ganggu. Oke, sekian. Kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan mengucapkan ayat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih dari kakak. Sekian, kakak pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di pertemuan kita kali ini, kita ingin membahas bagaimana cara menghitung hasil DCM. Nah, sebelumnya ini data yang saya buat setelah saya mengambil data DCM atau ya daftar cek masalah. Nah, pertama-tama kita membuat tabel seolah-olah seperti ini. Di mana tabel itu berisikan ada aspek masalah, pernyataan masalah, nomor masalah, jumlah masalah, jumlah pernyataan, sama berapa persen perkiraan. Nah, ini termasuk dalam jenis masalah ya. Kemudian kita memberikan predikat di sampingnya. Ada juga keterangannya gitu. Nah, pertama karena di aspek masalah dan pernyataan masalah. Di sini saya karena menggunakan 10 aspek di DCM saya yang kemarin, maka di sini pun gitu. Saya menuliskan 10 aspek. Ada masalah kesehatan, masalah kehidupan sosial, masalah agama, ekonomi, hobi, karir, muda-mudi,
belajar, keluarga, dan penyesuaian lingkungan sekolah. Gitu. Nah, kemudian nih, bagaimana cara mengisinya gitu. Dari DCM tersebut, kita bisa lihat dari aspek masalah kesehatan si klien ini atau responden ini yang kita sebut saja inisialnya MF, dia mengisi nomor berapa saja dalam suatu DCM itu gitu. Kemudian kebetulan dia mengisi 1, 2, 3, dan 5 gitu. Berarti bisa kita simpulkan jumlah masalah yang dia alami adalah 4. Nah, sedangkan jumlah pernyataannya itu 5 gitu. Jadi kesimpulannya kurang lebih 80%. Bagaimana nih cara menemukan 80%? Hitungannya kita 5 itu sebagai 100%. Kemudian jika diambil 4 berarti dikurangin 80. Nah, dari jumlah ini kita bisa simpulkan berarti kurang lebih 80%. Begitu pula seterusnya. Nah, terus predikatnya kenapa bisa jadi E? Karena kita lihat dari atas. Nah, A itu adalah 0%. Sedangkan B itu 1 sampai 25%. C itu 26 sampai 50%. Sedangkan D 51 sampai 75% dan E 76 sampai 100%. Kenapa 80% ini predikatnya E? Karena bisa kita lihat 80% mencakup dari atas 76 sampai dengan 100%. Berarti bisa kita simpulkan keterangan dari E itu adalah sangat bermasalah. Gitu. Gimana? Mudah kan? Apa penjelasan saya terlalu susah? Sebenarnya bisa kita simpulkan ini sebenarnya cara menghitungnya gampang sekali ya. Tinggal ditaruh ini aspek-aspeknya, terus masalah-masalah nomor berapa sajakah yang dia tulis, yang dia alami, kemudian jumlah masalahnya, total dari jumlah masalah dari sini ya. Nah, kemudian ada jumlah pernyataannya. Karena kita menggunakan 5 pernyataan per aspek gitu kan. Jadi kita tulisnya di sini 5. Nah, persenannya juga sesuai dengan ini. Tuh. Nah, predikat ini nilai yang saya ambil gitu, yang saya tentukan gitu. Ini per analisis individu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih dari responden MF ini berdasarkan tabel di atas gitu dapat disimpulkan bahwa MF mengalami masalah pada aspek kesehatan dalam kategori sangat bermasalah. Nah, yang sangat bermasalah nih dari si MF ini adalah kategori yang pertama, yaitu masalah kesehatan. Seperti itu. Gimana? Bisa dimengerti? Oke, jika sudah, kita lanjut ke step berikutnya. Ini semuanya itu nanti bakal diginikan ya, setiap responden ya. Responden ANA, FFTS, terus kemudian dan seterusnya yang lainnya. Cara perhitungannya sama juga seperti tadi yang saya jelaskan. Oke? Sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Baik, kita lanjutkan dari menurut perhitungan tadi kan kita sudah menghitung nih dari analisis per individu. Nah, ini hasilnya juga sudah saya hitung sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghitungnya per kelompok? Nah, kita kelompokkan doang gitu kan. Jadi dari menurut perhitungan individu tadi itu kita buat tabel seperti ini ya. Yang mana di tabel itu berisikan hasil data analisis per kelompok, gitu kan, kelompok per item, ini menurut per item, oke? Nah, di dalam itu ada isinya aspek, nomor item atau pernyataan DCM, nama responden yang bermasalahnya, ada juga jumlah responden yang bermasalah, gitu kan. Jumlah keseluruhan responden, ada berapa persen, predikat juga, dan kategori, tidak lupa. Nah, rumusnya nih, MM sama dengan jumlah responden yang bermasalah pada satu item pernyataan. M jumlah semua responden. Gitu. Oke, ini rumus ya. Tuh, takut ini mau lihat. Nah, gimana sih cara menyimpulkannya? Ya, kita pertama itu per aspeknya. Dari aspek kesehatan. Ini udah 10 aspek ya, sesuai dengan aspek yang ada di CM juga tentunya. Nah, di aspek kesehatan ini ada 5 pernyataan. Ada 5 nomor pernyataan. Ini yang telah saya share kemarin itu gitu. Nah, ini ada 5 pernyataan. Nah, di pernyataan yang pertama, ada siapa aja sih yang mengalami masalah di pernyataan pertama? Kurang lebih di sini ada MF, ANA, TS, MA, RPA, sama DS. Jadi kebetulan kemungkinan
Maaf, bukan kemungkinan. Jelas di sini ada 6 responden yang bermasalah di pernyataan pertama ini gitu. Kita tulislah di sini 6 orang. Kemudian nih, seluruh responden itu berapa nih? Karena kita menggunakan 10 responden, berarti kita tulis di sini 10 responden. Ini mengikuti dari atas sampai bawah 10. Nah, kemudian bagaimana nih cara menghitung 60% ini? Nah, sebenarnya gampang banget. 60% ini bisa dilihat 10 dikurangin 6. Gitu kan? Berapa? Berarti kan? Berarti 4 kan? Berarti 40%. Bukan kayak gitu caranya. Itu kalau dikurang-kurang. Kita rubah. Ini 6 dari 10 responden. Berarti 6 ditambah berapa biar hasilnya 10. Dikalikanlah 100 gitu. Jadi kurang lebih 40%. Lah 40% itu yang enggak kita masukkan. Yang kita masukkan itu yang 60%. Jadi bisa kita simpulkan jadi jika ini 6 berarti persenannya 60. Jika ini 4 berarti persenannya 40 gitu. Kelihatan nggak? Oke, kita besarkan dikit ya. Nah, gini. Jika di sini 6, maka di sini juga 60%. Karena 110 ini kita hitungannya dari persennya. Tinggal dikalikan saja. Tuh. Kemudian predikat sesuai yang tadi. 60% itu apa? Gitu kan di tempat yang tadi, di yang per individu, kita lihat. 60, 75 sampai dengan 51 itu sama dengan D predikatnya. Dan keterangannya bermasalah. Begitupun di sini. Jika di sini 60%, pasti predikatnya D dan bermasalah. Gitu teman-teman. Ini kita bisa kerjakan di semuanya ya. Cara mengerjakannya seperti ini. Contoh lagi nomor 2. Nah, misalnya ini pernyataan kedua dari aspek kesehatan. Nah, siapa sih yang ngalamin itu? Yang ngalamin itu ada MF, TS, AH, sama TH gitu. Ada 4 orang. Jadi 4 orang kita tulis di sini 4. Nah, 4 dikali 10 sama dengan 40. Diubah jadi persen. Jadi 40% gitu. Nah, kenapa predikatnya C? Karena bisa kita lihat 50 sampai 26% itu masuk predikatnya C gitu, teman-teman. Jadi kita tulis di sini C dan kategorinya berarti cukup bermasalah. Begitupun seterusnya ya sampai ke bawah. Di sini ada aspek kesehatan, kehidupan sosial, agama, ekonomi, hobi, karir, muda-mudi, belajar, keluarga, sama penyesuaian dengan lingkungan sekolah gitu teman-teman. Nah, gimana bisa dipahami penjelasan saya sampai sini? Oke, jadi ini kan karena sudah saya hitung sebelumnya dan sudah ada keterangannya juga dan predikatnya, saya bisa simpulkan dari tabel di atas ini dari analisis kelompok per item. Nah, saya simpulkan bahwa dari tabel di atas bahwa nomor item pernyataan terberat pada aspek kesehatan yaitu nomor 5. Nomor item pernyataan terberat pada aspek kehidupan sosial yaitu nomor 3. Untuk pernyataan aspek pada agama yaitu nomor item pernyataan yang berat adalah nomor pernyataan terberat aspek ekonomi adalah nomor 2. Maaf, nomor agama ini tidak memiliki nomor pernyataan terberat maksudnya. Begitupun ekonomi di nomor 2, pernyataan hobi itu di nomor 1, pernyataan nomor karir itu nomor 3, dan pernyataan nomor aspek muda-mudi nomor 2. Kemudian di aspek belajar itu nomor 1 dan 5, pernyataan di aspek keluarga itu nomor 4, pernyataan di penyesuaian dan lingkungan sekolah yaitu nomor 1 dan 2. Nah, bisa kita lihat simpulkan nih, kan seperti ini nih. Di sini yang paling berat itu nomor mana? 1 dan 2 di pernyataan tentang penyesuaian lingkungan sekolah. Begitupun sama di atas. Di atas yang paling terberat ini mana? Itu nomor 5. 100% predikatnya sangat bermasalah. Kesehatan gitu. Oke, bisa dimengerti teman-teman? Oke, jika sudah dimengerti, kita langsung saja ke analisis per aspek. Nah, dari manakah data ini diambil? Nah, ini dari tadi. Itu. M adalah jumlah semua responden. Respondennya kita ada 10 orang, maka kita tulis di sini 10 orang semua. N juga jumlah semua pernyataan. Pernyataannya kan ada 5. Jadi kita tulis semua pernyataannya di sini 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nah, NM pernyataan terberat gitu kan. Ingat, pernyataan terberat. Oke. NM itu di sini
pernyataan terberatnya kan di sini nomor 1. Nah, di sini pernyataan terberatnya kan hanya ada 1, maaf, hanya ada 1, bukan nomor 1 ya. Hanya ada 1. Nah, kemudian MN itu adalah responden di pertanyaan terberat. Seperti itu. Nah, respondennya itu di sini ada 10 orang yang mengalami di pernyataan terberat tentang kesehatan. Jadi bisa kita simpulkan ini rumusnya. Di kesehatan itu ada 5 pernyataan, 10 responden, dan hanya 1 yang menjadi permasalahan terberat dan dimiliki oleh 10 responden. Jadi bisa kita simpulkan, bisa kita simpulkan berarti kenapa bisa 20% gitu kan? Kita hitung. Cara menghitungnya, nah ini ya, apa namanya rumusnya. E5. Nah, ini E5 dikali dengan F5. Ini F5. Kemudian dibagi dengan C5. Nah, ini C5, nah ini C5 di maaf. Maaf ini mengalami gangguan. Astagfirullah. Maaf ya, tadi ada gangguan. Nah, bisa dilihat C5 dikali dengan D5. D5 tuh ini. Ya, ini ya D5. Oke? Nah, jadi dikali dengan 100%. Jadi hasilnya 20%. Nah, jadi dari hitungannya berarti gimana? Karena ada 5 pernyataan, sedangkan dari 10 responden ini hanya ada 1 pernyataan saja yang sangat bermasalah. Berarti bisa dihitung 20% gitu. Nah, tahu kan tadi kalau 20% apa predikatnya? Kita lihat lagi. Kalau 20% berarti 1% sampai 25% berarti predikatnya B, dan ini agak bermasalah keterangannya. Jadi bisa kita tulis ini predikatnya B, keterangannya dan agak bermasalah. Seperti itu teman-teman. Begitupun yang di bawah ya, cara menghitungnya sama. Sedangkan di sini hanya ada 5 responden yang merasa memiliki masalah di pernyataan ini, berarti kita bisa simpulkan 10%, setengahnya dari yang di atas gitu. Jadi satu responden itu jadi satu aspek itu memiliki 100%. Nah, 100% itu dari mana? Dari 5 aspek itu gitu. Dari 5 aspek dan 10 responden. Gimana cuma hanya 5 responden yang mengisi? Berarti bisa dihitung kayak cuman 10% gitu per responden kekuatannya. Gitu. Gimana teman-teman, bisa dimengerti? Jika penjelasan saya kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke? Nah, bisa kita simpulkan saja dari tabel di atas nih, kita bisa simpulkan bahwa masalah tertinggi berada di aspek belajar. Lihat, yang paling bermasalah di sini tuh di mana? Di aspek belajar. Nah, di yang kolom warna merah ini. Nah, nanti di aspek belajar inilah kita akan membuat program gitu, teman-teman. Nah, kita lihat dari sini grafik analisisnya. Nah, ini berarti bisa disimpulkan ya bahwa ternyata yang paling berat itu adalah belajar, yaitu 28%, teman-teman. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Jika nanti masih pusing tentang ini, bisa tanyakan ke saya langsung melalui kolom komentar. Oke? Nah, kemudian ada juga program layanan yang sudah saya siapkan untuk menunjang teman-teman semua nanti yang mengalami masalah-masalah itu. Karena tadi lebih menitik beratkan di pembelajaran. Jadi saya telah membuat program nih, di mana tujuan layanan itu adalah membantu Kosli dalam mengembangkan diri serta kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari gitu. Layanan yang bakal saya gunakan tentunya layanan dasar. Terus dengan cara gimana? Bimbingan kelompok gitu. Sasarannya siapa? Ya 9 orang di antara responden-responden tersebut. Gitu. Nah, materinya mengembangkan kebiasaan belajar untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan. Diskusi 120 menit itu waktunya jika memungkinkan. Jika tidak nanti bisa ditambahkan. Nah, inilah program yang telah saya siapkan untuk menunjang hasil analisis per aspek tadi itu. Sekian dari saya. Selebihnya saya pamit undur diri. Sekian.
Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat kan pagi ini? Nggak ada yang ngantuk-ngantuk lagi kan? Oke. Di sini ada yang masih ingat nama kakak siapa? Nggak ada yang ingat? Astagfirullah. Ya udah kalau gitu kakak perkenalkan diri lagi ya. Nama kakak itu Muhammad Rahmat Hidayatullah. Nah, sekarang gimana? Ingat? Nah, ingat dong harus. Nah, di sini kakak ingin menyampaikan nih hasil DCM yang telah kalian isi. Hasil DCM yang telah teman-teman isi nih sebelumnya. Ya kan, teman-teman sebelumnya udah isi DCM. Nah, di sini kakak pengen nyampain hasilnya. Penasaran nggak sama hasilnya? Ayo. Penasaran? Oke, kalau penasaran kita langsung aja ke hasil ya, oke? Nah, ini kakak bagiin satu-satu aja. Oke? Biar teman-teman semuanya bisa ngeliatnya jelas. Silakan. Nih, silakan Emil. Oke. Sekarang teman-teman bisa lihat ya. Hasilnya di lembar yang pertama kita lihat per aspek dulu. Oke? Dilihat di per aspek. Di aspek ini kakak tuh ngebagi pernyataan-pernyataan itu 10 aspek. Dan teman-teman juga kemarin udah ngisi kan? Dan masih ingat kan apa yang teman-teman isi semuanya? Nah, di aspek-aspek sini itu banyak sekali gitu kan yang mempunyai permasalahan di belajar. Emang sulit ya belajar ya? Iya sih, kadang kakak juga kayak ngerasa susah banget buat paham tentang belajar atau gimana gitu kan. Mungkin metodenya, cara belajar yang salah, ataupun kayak dari kita juga kan yang malas belajar gitu. Nah, dari sini kakak tuh bisa simpulkan bahwa dari kalian semua ini rata-rata kalian mempunyai permasalahan dalam belajar. Nah, buat menyelesaikan itu gimana? Nanti kakak bahas. Sebelumnya kakak pengen jelasin yang tentang per aspek ini, hasil datanya. Hasilnya dulu, oke? Nah, di hasil sini itu ada macam-macam warna ya, warna-warni. Bisa kalian lihat aspek-aspeknya itu. Rata-rata itu kalian bermasalah sedikit. Cuman agak bermasalah dari semua aspek yang ada. Wih. Terus kalian tuh nggak ada masalah sama sekali nih di aspek agama. Wih, keren kalian emang. Tepuk tangan dulu. Nah, terus oleh karena itu sekarang kita bahas yang masalahnya. Kalian tuh punya masalahnya lebih banyak di belajar. Bener nggak? Bener dong, bisa dilihat sendiri di tempatnya. Oke, nah nanti yang bakal kita olah orang-orang yang bermasalah ini di masalah belajar, nanti kita bakal mengadakan konseling. Ingat kan konseling, proses konseling itu apa? Proses pemberian bantuan oleh seorang tenaga ahli yang disebut konselor. Itu misalnya kakak, konselornya, untuk klien, atau klien itu bisa disebut kalian, individu atau kelompok tertentu yang mempunyai masalah. Oke? Nah, langsung aja ya. Dari grafik juga kan bisa ditentukan bahwa yang bermasalah itu di belajar. Oke, karena ini dijelasin, bahkan kita ngomong nih kayak, Kak, cara penjelasannya gimana? Gitu kan. Kakak udah bikin program buat kalian, gitu kan. Nah, programnya ini program tahunan. Jadi nanti kita kerjakan sebisa kita juga. Oke? Di programnya ini juga kakak udah bikin banyak aspek. Bisa dilihat di sini. Di situ juga ada kayaknya, silakan dilihat aja masing-masing. Nah, di program ini ada macam-macam aspek. Sesuai dengan DCM yang kalian isi gitu. Nah, tapi gitu kan. Karena lebih banyak permasalahan di kalian itu adalah di belajar, maka kakak sendiri akan menggunakan program yang belajar. Nah, program belajar itu tujuannya buat apa sih, Kak? Gitu kan kayak, Kak, kan kita kan di sini lagi belajar, bimbel gitu kan. Tapi kenapa banyaknya permasalahan belajar? Ya, mungkin baik yang belum kalian pahamin, atau kalian tuh cuma fokus belajar doang ya.
Jadi kayak sampai lupa diri gitu akan kalian gitu. Nah, baik. Makanya kita mengadakan konseling nanti tentang pembelajaran juga. Dan kita have fun kok, nanti gampang. Konseling kelompok kan kita modelnya gitu. Nah, tujuannya itu tujuan itu kayak membantu kalian semua untuk mengembangkan diri serta kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan, keterampilan yang telah dipelajarin di bimbel, di sekolahnya masing-masing ataupun dimanapun itu. Oke? Nah, terus kayak pakai layanannya kayak gimana Kak? Kita makanya layanan dasar. Karena emang masih awal kan? Kita juga belum tahu gitu kan kayak kedepannya bakal gimana. Jadi kita usahain kita pakai layanan yang paling dasar dulu. Prosesnya kita menggunakan bimbingan kelompok karena lebih dari 3 orang itu nggak bisa individu. Nantinya kebanyakan. Jadi kita menggunakan bareng-bareng aja. Karena emang masalahnya juga rata-rata sama semuanya. Jadi nanti kita pakai bimbingan kelompok gitu. Sasarannya ada 9 orang di antara kalian. Berarti ada 1 orang yang gak ikut. Cuman kalau misalnya 1 orang, misalnya ada orang ini mau ikut juga ya nggak masalah. Jadi biar kita sama-sama gitu. Oke? Nah, materinya apa nih Kak yang pengen disampaikan nanti? Nah, materinya itu kalian bisa lihat di bagian materi. Nah, di materi itu kakak tuh pengen mengembangkan gitu kan kebiasaan belajar untuk menguasai pengetahuan sama keterampilan kalian gitu. Nanti kita bahaslah di situ ketika bimbingan kelompok itu gitu kan. Oke, modelnya kita diskusi, waktunya kurang lebih ya sekian menit. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung dan mau ditanyakan? Gimana? Untuk pertemuannya nanti kita lakukan secara daring. Nggak ada, pertemuannya kita lakukan secara luring ya, nggak ada daring. Sekarang udah nggak ada corona kan, jadi insya Allah bisa kita langsung bertemu juga. Seperti ini aja kita bisa. Gimana nanti, oke? Oke lah. Jadi gimana? Udah paham sampai sini? Kamu mau dijelasin juga layanannya nanti kita ngapain aja? Udah, kakak kasih spill dikit. Nah nanti di layanannya itu berjudul pengembangan diri dan refleksi dalam belajar. Nah, itulah kurang lebih yang bakal kita bahas nanti ketika bimbingan kelompok. Nah, gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah? Oke, karena udah paham, nanti kita lanjut di pertemuan bimbingan kelompok ya. Nanti kita bareng-bareng aja kalau gitu abis ini. Sekarang kakak mau pamit undur diri. Terima kasih nih waktunya. Oke, karena tadi nggak pakai bismillah juga, kakak cukupkan pertemuan kali ini. Ya, dan kakak berterima kasih buat kalian semua. Kakak pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.